Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Mabuti yang terdiri dari Handayani, Awalia Syifa Faradillah, Pinky, dan Nurmiftah Rahma Salam. Gambar di atas merupakan contoh pengukuran, di mana pengukuran yang dilakukan ialah pengukuran suhu. Apa teman-teman tahu apa itu pengukuran? Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu pengukuran, besaran, dan satuan. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Contohnya, seorang anak akan diukur tinggi badannya menggunakan meteran yang berbentuk stiker dinding. Ternyata tinggi dari anak tersebut ialah 103 cm. Panjang atau tinggi termasuk ke dalam besaran, di mana besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan sentimeter termasuk ke dalam satuan, di mana satuan ini ialah pembandingan dalam pengukuran. Satuan dibagi menjadi satuan, baku, dan tak baku. Misal dilakukan kembali pengukuran menggunakan jengkal. Pengukuran pertama menggunakan jengkal anak. Menggunakan jengkal anak menghasilkan 9 jengkal, sedangkan pengukuran kedua menggunakan jengkal ibu, menghasilkan 3 jengkal. Jadi, pengukuran jengkal ini termasuk ke dalam pengukuran tak baku, karena ukuran yang dihasilkan berubah-ubah tergantung dari ukuran jengkal seseorang yang mengukur. Sedangkan pengukuran sentimeter termasuk ke dalam pengukuran baku, karena ukurannya tetap. Yuk, kita cek dulu gambar-gambar berikut ini, manakah yang termasuk satuan baku dan satuan tidak baku. Pada gambar 1 ini adalah seorang anak yang mengukur panjang bangku dengan menggunakan telapak kakinya. Gambar 2, seorang anak yang mengukur lebar dinding dengan merentangkan kedua tangannya. Ini kita sebut dengan depa. Gambar 3 mengukur massa wortel dengan menggunakan timbangan. Gambar nomor 4 mengukur lamanya waktu yang digunakan. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, pintar sekali. Gambar 1 dan 2 disebut dengan besaran tak baku, karena akan memiliki nilai yang berbeda jika diukur dengan orang yang berbeda. Gambar 3 dan 4 disebut dengan satuan baku, karena jika diukur oleh orang yang berbeda, dimanapun, kapanpun, hasilnya akan tetap sama. Dan karena itu satuan baku disepakati oleh ilmuwan sebagai satuan internasional. Syarat dari satuan internasional ini adalah 3, yaitu yang pertama tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Kemudian, jika diukur berlaku di semua tempat dan setiap saat. Dan yang ketiga, satuan ini mudah ditiru dan diperbanyak. Berikutnya kita akan berpindah ke besaran. Besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran-besaran dasar atau besaran utama. Berikut ini adalah tabel jenis-jenis dari besaran pokok. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah panjang atau tinggi dengan satuan adalah meter. Berikutnya massa dengan satuan kilogram, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Berikutnya J, jumlah zat, I, intensitas cahaya, W, waktu, A, arus listrik,
S suhu, M massa, dan P panjang. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Misalnya, kita ingin mengukur kecepatan seorang anak yang berlari. Kecepatannya itu tidak bisa langsung diukur. Kita harus melihat besaran pokoknya terlebih dahulu. Kita harus mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk berlari. Masih ingatkah kalian sewaktu SD rumus kecepatannya? Ya, pintar sekali. Rumusnya jarak dibagi waktu. Waktu merupakan besaran waktu, sedangkan jarak merupakan besaran panjang. Jadi, kedua besaran ini merupakan besaran pokok, sehingga dari kedua besaran ini akan diturunkan menjadi besaran turunan yang disebut dengan kecepatan. Nah, berikut ini adalah tabel besaran turunan. Berikutnya adalah tabel besaran turunan yang disertai dengan lambang besaran, rumus, beserta satuannya. Nah, untuk mengetahui asal dari besaran turunan ini, jika kita lihat dari rumus dan satuannya, contohnya yaitu besaran luas. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang merupakan besaran pokok dan lebar juga merupakan besaran pokok. Satuannya meter, jadi disebut dengan besaran pokok. Berarti hasil kali dari besaran panjang dan lebar akan menghasilkan besaran turunan, di mana video ini dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa apa saja besaran turunan yang merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selain itu, masih banyak contoh besaran turunan lainnya seperti volume, massa jenis, kecepatan, hingga momentum. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pengukuran dalam bidang farmasi. Kebanyakan pengukuran yang dilakukan di laboratorium disederhanakan sedemikian rupa sehingga pada dasarnya merupakan pengukuran suatu jarak. Bila mengukur sesuatu benda, harus sangat berhati-hati agar hanya menghasilkan gangguan sekecil mungkin terhadap sistem yang sedang diamati. Adanya kesalahan baik si pengukur maupun alat ukur menyebabkan adanya ketidakpastian pengukuran. Kesalahan yang berupa penyimpanan nilai yang diukur dari nilai benar. Dalam batas-batas tertentu, alat ukur dapat dianggap sudah baik, namun alat ukur tersebut dirancang dan dibuat dengan baik, ketidaksempurnaannya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Hubungan pengukuran dengan farmasi sangat penting, karena di bidang farmasi tidak akan lepas dari istilah pengukuran dalam proses pencampuran suatu bahan atau zat-zat kimia sangat dibutuhkan dan ketepatan dalam menghitung takaran atau ukuran suatu zat. Gambar ini merupakan contoh penerapan pengukuran, yakni kegiatan menimbang bahan-bahan obat, di mana kegiatan ini menghasilkan suatu besaran, yakni besaran massa atau berat dengan satuan kilogram yang berkaitan dengan kegiatan menimbang. Gambar ini merupakan kegiatan mencampur obat dengan bahan lain dan bisa juga melibatkan aktivitas seperti melarutkan bahan obat dengan larutan tertentu, sehingga diperlukan pengukuran volume dan berat jenis. Dari ini, kita hasilkan besaran volume. Gambar ini merupakan kegiatan mengukur kondisi yang digunakan dalam proses meramu obat, seperti lamanya waktu pencampuran, berapa derajat suhu yang dihasilkan. Dari kegiatan ini dihasilkan besaran waktu dengan satuan sekon dan besaran suhu yang berkaitan dengan kegiatan mencampur bahan obat. Sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tindakan, semoga bisa dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.